Tidak banyak, bahkan hampir jarang sekali orang yang terluka atau berduka mau berlama-lama. Luka dan dukanya ada dalam hidup. Pasti sesegera mungkin, secepat mungkin itu harus hilang. Luka segera sembuh dan duka segera punah. Ini yang terus dikejar oleh orang yang sedang terluka. Dengan kata lain, bahwa orang ingin sesegera mungkin lolos dari luka dan dukanya. Tetapi justru dari sudut pandang iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, sebenarnya luka dan duka itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia adalah sebuah sarana untuk bukan seorang sesegera mungkin lolos dari luka dan dukanya. Tapi Tuhan mau lewat itu semua setiap kita malah lulus dari luka dan duka. Apa bedanya lolos dengan lulus? Kalau lolos, kita sedapat mungkin ingin memunahkan dan menghilangkan luka dan duka kita. Bahkan dengan segala macam cara kita tempuh agar luka dan duka itu beres. Tetapi bila kita mau lulus, berarti kita perlu belajar dari luka dan duka kita. Karena selalu ada hikmah di balik segala musibah, di balik segala masa-masa kehilangan, di balik segala macam kegagalan dan problema hidup yang menyisakan luka dan duka. Tuhan mau lewat itu semua kita menemukan lessons, kita menemukan pelajaran, kita menemukan apa yang Tuhan ingin lewat luka dan duka kita lakukan. Dan karena itu, saat dimana kita terluka dan berduka, saat itulah kita butuh untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang menarik, cara Tuhan menyembuhkan adalah justru oleh luka-lukanya. Apa maknanya? Dan lalu apakah mungkin kita bisa sembuh oleh luka? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini 2 ayat dari Amsal pasal 20 ayat 30 yang mengatakan bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Atau kalau dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Lalu satu ayat lagi dari Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Alkitab mempunyai sebuah pemahaman tentang kesembuhan yang sempurna yang bukan sekedar secara jasmani orang pulih. Kesembuhan yang sempurna yang bukan sekedar dari luka dan duka jasmani yang dialami, seorang bisa sesegera mungkin bebas dari semua itu. Tapi justru yang menarik, kisah-kisah di dalam Alkitab mengajarkan bahkan lewat Yesus Juru Selamat dunia itu, malah lewat luka-lukanya kesembuhan itu terjadi. Ini mungkin membingungkan. Siapa yang berpikir bahwa luka itu bisa menyembuhkan? Bukankah luka itu bisa jadi infeksi, bisa jadi ada kumannya, dan luka itu juga bisa membuat seseorang malah tertular oleh luka itu. Begitu juga duka, mana bisa sih duka itu menyembuhkan? Yang ada duka itu membuat kita terbenam dalam kepedihan dan kesedihan yang begitu mendalam. Dan duka serta luka, kalau di mata dan di tangan manusia itu malah bisa membuat dia terluka dan melukai orang lain. Seperti renungan kita yang terakhir. Dan juga duka seseorang itu bisa membuat dia belum beres dengan dukanya dan membuat orang lain juga berduka oleh dukanya yang dia alami. Namun yang menarik, sabda Tuhan melampaui apa yang manusia perkirakan mau ajarkan kepada kita tentang bagaimana kuasa, kasih, dan pengorbanan bahkan luka-luka Tuhan itu malah begitu mujarab, ajaib, berkhasiat untuk justru Amsal 20 ayat 30 mengatakan membersihkan kejahatan.
Di situ dikatakan istilah bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Mau mengarah kepada manakah ayat ini? Bilur-bilur berdarah siapa yang bisa membersihkan kejahatan? Jelas yang dimaksudkan Amsal 20 ayat 30 ini adalah bilur-bilur yang berdarah dari Tuhan kita, Sang Juru Selamat dunia itu. Dialah yang mampu membersihkan segala macam kejahatan. Karena di tangan dia bilur-bilur yang berdarah itu justru menjadi obat yang paling manjur, bisa membersihkan segala macam kejahatan, dosa dan pelanggaran. Dan pukulan-pukulan yang dialami Sang Juru Selamat itu juga malah membersihkan lubuk hati. Namun makna yang mendalam dari kedua pernyataan itu di dalam Amsal 20 ayat 30 mau mengajarkan kepada kita bahwa luka yang dialami itu berkhasiat. Sebagaimana luka yang Yesus alami itu berkhasiat menyelamatkan dunia, maka luka yang kita alami juga bila kita mengandalkan kuasa dahsyat kasih Tuhan, maka luka kita, duka kita yang kita alami bisa malah menyembuhkan dan membersihkan lubuk hati diri kita sendiri dan sesama kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah justru lewat luka dan duka, lewat segala macam bilur-bilur yang berdarah dan pukulan di dalam kehidupan, malah ada khasiat yang luar biasa untuk membersihkan, untuk memurnikan, untuk membuat kita menjadi makin dewasa. Dan inilah cara Tuhan mengajarkan kita. Dia mau kita saat terluka dan berduka melihat ada tangan Tuhan yang menyembuhkan. Sekaligus luka dan duka itu di tangan Tuhan justru menjadi pelajaran yang berharga, bahkan menjadi cara untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena hari ini mungkin kita ada yang sedang larut dalam duka. Mari jangan berdoa hanya minta duka cita kita hilang, tapi berdoa agar suka dari cinta Tuhan itu bertumbuh mengatasi duka cita kita, tapi bukan menghilangkannya. Bahkan mengubahkan duka cita kita menjadi sebuah berkat buat orang lain lewat pengalaman pahit kita, lewat kesusahan kita. Sebagaimana Tuhan sudah memikul dosa kita dengan tubuhnya di kayu salib, dan dia mati terhadap dosa, dan agar kita hidup dalam kebenaran, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari mereka juga yang sedang mengalami yang namanya berduka cita, terluka mendalam, andalkan kuasa dahsyat kasih Tuhan agar luka dan duka yang kita alami justru malah sebaliknya bisa menyembuhkan dan membersihkan hati kita, mendewasakannya, yang untuk kemudian kelak kita akan melakukan karya itu kepada sesama kita. Kita yang mengalami bahwa justru masa-masa luka dan duka itu adalah masa-masa di mana Tuhan sedang memulihkan dan kita juga sedang memulihkan diri kita. Maka pakailah luka dan duka hidupmu untuk memberkati orang lain. Untuk supaya orang lain juga mengalami bagaimana pengalamanmu itu justru jadi berkat dan menguatkan dia. Menyadarkan dia bahwa dia tidak sendiri mengalami duka dan luka, tetapi ada orang yang pernah ada di tempat itu, pernah mengalami duka dan luka itu, sehingga saat menghiburkannya akan menjadi sesuatu yang mujarab. Mari kita sembuh oleh luka, sembuh oleh kasih Tuhan, sembuh dari luka dan duka kita yang lalu memakai luka dan duka kita untuk menyembuhkan sesama kita. Kalau Tuhan masih terus berkarya dalam hidup kita dan kita percaya pada kuasa dahsyat kasih-Nya, hiduplah selalu di dalamnya dan jadilah berkat bahkan lewat luka dan dukamu. Bahkan saat engkau masih terluka dan berduka, tetap nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita agar sembuh boleh dialami oleh orang lain. Bukan tunggu kita beres luka dan duka kita, tapi saat kita terluka dan berduka, disitulah yang paling mujarab kita juga menghiburkan orang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian, kasih-Nya menyembuhkan, anugerah-Nya memikul kita, dan kekuatan kasih-Nya menemani kita. Amin.